Oke, halo guys. Halo. Oke, jadi kembali lagi di podcast Reswara. Hari ini kita punya bintang tamu yang gak kalah spesial dari hari-hari sebelumnya, yaitu Ketua Sanggar. Oke, jadi siapa nih nama abangnya? Nama aku gimana ya? Nama biasa aja. Ya, nama biasa. Ya, Mulkan Sani seperti biasa. Mulkan Sani. Tapi orang-orang deketku sih manggilnya Okan. Jadi walaupun sebenarnya sih nggak nyambung kayak dari namaku, dari nama panjangku, tapi sering dipanggilnya Okan. Gitu. Oke. Kita bisa nih manggil Okan? Bisa, semuanya bisa. Panggil aja Okan. Oke. Aman. Oke. Jadi kamu kan sekarang jadi sebagai ketua sanggar nih. Gimana perasaannya setelah dipilih sebagai ketua sanggar? Untuk awal-awal rada kaget sebenarnya, karena nggak biasa untuk dikasih tanggung jawab yang lumayan gede menurutku, karena ini juga pertama kali ku kayak berusaha untuk manage sebuah grup gitu, supaya kita nih bisa lebih maju gitu. Itu aku berusahanya kayak gitu. Jadi kayaknya rada, mungkin bukan tekanan sih, tapi lebih ke pikirannya jadi agak kemana gitu. Berarti kayak Yamaha ya, semakin di depan. Iya. Oke. Nggak sponsor ya guys. Nggak. Oke. Berarti kayak kaget lah gitu kan. Karena sebelumnya juga mungkin belum ada tanggung jawab yang sebesar ini gitu. Benar. Nah terus tanggapan kamu gimana? Kayak apa yang harus disiapin kira-kira? Kalau untuk disiapin banyak ya. Mulai dari kesiapan diri pastinya, kayak berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Terus juga ketika kita punya kesalahan, kita ya minta maaf, dan ke depannya diperbaikin kalau emang ada masalah. Oke. Berarti emang kita belajar lebih baik lagi gitu. Betul. Terus karena Okan sebagai ketua sanggar, kan juga berarti memanage sanggar gitu. Sanggar juga nggak cuman kamu dan staff-staffnya mungkin gitu. Soalnya ada murid sanggarnya juga kan. Betul. Jadi benar-benar kayak mungkin kayak kepala desa gitu kan, soalnya ada banyak orang yang harus manage gitu. Berarti emang awal tuh harus bisa memanage diri sendiri. Betul. Kira-kira kamu udah bisa belum manage diri sendiri? Kalau bisa atau belum, kalau kita coba pasti bisa ya kalau menurutku. Kalau emang ada kemauan dan kita emang pengen ngelakuin, pasti bisa menurutku. Jadi ya proses aja sih. Iya. Itu emang berarti kita harus start dari diri sendiri. Betul. Harus mau dulu baru bisa. Nah, selain ketua nih, pasti kamu punya hobi kan? Boleh share sedikit hobinya? Hobiku ada sih beberapa, kayak misalkan foto. Kadang aku suka ngambil dari internet, terus juga aku edit, terus kadang aku post. Itu kayak ngisi waktu luang juga sih. Terus juga aku bisa numpahin ide-ideku, aku pengen buat apa. Terus juga selain itu aku juga suka ngelihat kayak ikan-ikan hias, dan aku coba untuk pelihara beberapa jenis gitu. Coba aja sih, kayak pengen aja gitu coba pelihara di akuarium. Ya paling gitu-gitu aja sih. Ya kayak biasa-biasa. Berarti kamu suka ngedit tadi. Kalau ngedit kamu pakai software apa biasanya? Photoshop, Adobe Photoshop yang 2019 kalau nggak salah, yang terakhir itu. Kalau edit berarti kamu edit ngulik sendiri ya? Atau gimana? Iya, misalkan aku cari tutorial nih di YouTube, terus aku cari caranya gimana, misalkan cara select gambarnya, terus aku pindahin, terus aku sambungin, aku blend. Berarti start dari nol tuh benar-benar belajar sendiri semuanya dong? Iya, sebenarnya sih ada abang yang dikit-dikit bisa ngedit, tapi
untuk aku coba kan cari aja di internet cara mulainya gimana, coba sendiri Oke. ya gitu. Makanya aku coba buka-buka internet, YouTube, terus juga cari inspirasi di Instagram, Pinterest dan website-website lainnya. Berarti tanpa adanya kemauan itu kamu juga mungkin nggak bisa ngedit sampai sekarang kan? Soalnya juga tadi ngeditnya pun kamu search YouTube terus belajar sendiri, jadi otodidak gitu kan? Betul. Jadi kayak harus ada maunya dulu gitu. Iya. Kalau kita mau dan emang kita lakuin pasti bisa. Ya maksudnya bisa juga proses kan, maksudnya ada belajar dulu, terus juga coba memahami videonya. Misalkan kita nih kayak kurang ngerti nih sama videonya, terus kita ulang-ulang lagi kayaknya ternyata gini nih cara kerjanya. Baru gitu. dapet ohnya. Ya perlu proses sih, proses. Terus tadi selain editing kamu juga suka melihara ikan ya? Iya. Ya, itu gimana tuh? Itu gimana ya? Aku tuh dari kecil di rumah orang tua udah ada kolam ikan. Mungkin dari situ kali ya. Jadi kayak aku ngeliat ikan tuh kayak emang udah peliharaan sehari-hari gitu. Jadi kayak kalau aku nggak ngapa-ngapain terus lagi pengen tenangin diri, aku ngeliat ikan. Karena kan air terus tenang rasanya. Iya benar kayak lepas aja gitu rasanya ngeliat ikan, kayak ngeluapin pusing bisa, terus juga rasa jenuh mungkin ngeliat ikan juga kayaknya jadi lebih tenang. Tenangin diri dulu aja sih. Benang sana kemari kayaknya tenang iya, gitu ya. terus juga ikannya lapar kita kasih makan gitu-gitu. Sebenarnya gak ikan doang sih. Kayak misalkan di dalam akuarium itu ada kura-kuranya juga. Nah, terus di kolam itu ada kura-kura. Jadi ya kita bisa mengisi waktu luang juga sih menurut gue. Jadi terus mungkin gak kesepian juga sih, tadi kan ada temennya. Iya benar. Jadi kayak ada kegiatan sehariannya gitu, kesehariannya. Jadi nggak cuma pelangap-pelongo doang kalau emang ada waktu kosong. Iya. Ngeliatin ikan gitu guys. Betul. Ikan pertama yang kamu pelihara inget nggak? Ikan pertama apa ya? Yang dia ada di kolam tuh antara gurame atau mujair gitu. Ya antara dua itulah pokoknya. Yang paling gampang sih menurutku, jadi cuma ditaruh di kolam gitu doang, nggak mesti ada pompa air atau apa gitu. Jadi ya cuma tinggal kasih makan sama ganti air sebulan sekali paling di kolam itu. Kamu berarti dari kecil emang suka ikan ya? Iya. Kayak aku kan punya kakek, jadi dia punya kolam ikan tuh. Nah kalau kakek lagi nguras kolam, aku suka ikut nyebur, tangkapin ikannya. Ya walaupun kotor, bau, tapi seru gitu. Iya gitu. Fun lah. Fun gitu. bener. Gitu. Oke. Tapi nih kita udah mengenal sedikit tentang Okan kan. Sekarang kamu kesini tuh mau bawain topik apa? Topik. Kalau topik yang benar-benar ya kalau yang benar-benar topik kayaknya aku nggak ada. Aku cuma pengen ngobrol aja sih, pengen ngobrolin tentang sebuah self improvement mungkin ya. Ya, paling gitu sih. Apalagi sekarang kamu juga udah dipilih sebagai ketua, berarti kan banyak yang harus diimprove gitu kan. Betul. Menurut kamu self improvement itu sendiri apa? Self improvement itu sendiri kalau menurutku ya pastinya perbaikan diri ya. Kayak misalkan sebenarnya kalau perbaikan diri itu bisa dari mana aja. Misalkan dari cara kita bicara, cara kita memahami orang, cara kita pola pikir, cara berpikir gitu. Dan terus juga banyak sih, mulai dari hal-hal kecil, disiplin gitu-gitu pasti bisa lah diperbaikin. Tadi kan karena kau melihara ikan, berarti juga harus ada konsisten gitu, kan harus dirawat juga kan, nggak cuman dipelihara gitu, berarti harus dikasih makan, harus dikuras kolamnya. Berarti kamu udah bisa bilang diri kamu itu konsisten belum? Dalam apa nih? Dengan cara ngurus ikan. Dalam cara ngurus ikan. Bisa sih, mungkin bisa. Tapi ya gitu. Dengan adanya ikan jadi kayak
aku ada kegiatan sehari-harinya, misalkan nih airnya udah kotor nih, udah perlu diganti, jadi diganti. Terus juga kalau ada filternya juga harus dibersihin, karena kan itu juga buat sirkulasi airnya juga, sumber oksigen dari ikannya itu. Jadi kalau emang dari pompanya itu ada masalah kan airnya pasti nggak jalan dong. Jadi ya ikannya bisa aja jadi nggak sehat atau ya paling enggak sih mati sih kalau ya. Paling sakit sih itu mati. Oh berarti sedih juga ya ikan mati. Iya, iya. Senangnya kita bisa ngelihat ikan itu makan, kita empanin. Tapi ya ada bagian sedihnya juga kalau kita misalkan lupa empanin. Tapi itu biasanya enggak sih, ikan juga bisa bertahan beberapa hari kalau nggak diempanin. Tapi kesian aja sih, lapar. Yang paling sering itu biasanya pompa mati sih, pompa mati. Yang ikan yang ngebutuhin sirkulasi banyak tuh, sirkulasi airnya. Jadi ya gitu sih, ikan tewas. Nah, karena ikannya tewas atau mati, kamu pernah ngerasa bersalah nggak kan karena nggak konsisten gitu? Pasti, rasa bersalah pasti, karena kan ikan juga makhluk hidup ya. Iya, Jadi betul. Ikan itu hidup di air, kita juga harus paham nih. Nah ini ikan nih, terus Ini berenangnya nih. di air, Iya. ya iyalah ya di air. Nah, terus juga perlu makan, perlu oksigen, terus juga perlu ganti air pastinya, karena kan hidup di air. Iya. Ya walaupun kelihatannya sepele, tapi itu lingkungan hidupnya, gitu. Jadi Harus dijaga. harus dijaga, betul. Ya untuk sedih pasti sedih kalau ikannya mati, tapi berusaha untuk nggak mati lagi pasti ke depannya. Iya. Oke. Berarti pernah lah kejadian ikannya mati karena apa ya? Nggak sengaja atau kurang apa ya? Ya nggak sengaja gitulah. Iya. Terus mungkin dari situ kamu jadi belajar harus lebih apa ya? Lebih perhatiin lagi gitu. Betul. Berarti kalau dibandingin dari dulu, kamu ngurus ikan sama yang sekarang lebih rajinan mana? Kalau untuk ngurus ikan mungkin dulu ya. Jadi kalau dulu tuh aku emang belum sibuk di mana-mana, jadi cuma di rumah aja. Cuma ya itu paling keseharianku jadinya. Jadi ikan emang udah dasarnya aku mungkin ya. Ya mungkin aku emang udah kegiatan awalnya emang udah di situ. Tapi sempet sih aku berhenti main ikan, cuma iya, kayak berhenti gitu pelihara ikan. Terus kayak berasanya kayak ada yang kurang nih, nggak ada temen gitu kan, ganjel gitu loh, kayak kosong rasanya. Makanya aku coba pelihara ikan lagi kan. Apa ada akuarium kosong, coba aja kasih ikan yang kecil-kecil. Kasih apa yang ikan itu butuhin. Nah, mulai kerasa lebih lepas lagi sekarang kayak gitu, karena udah mulai pelihara ikan lagi. Tuh. Berarti dulu kan belum sibuk, jadi ngurusin ikannya masih bisa setiap hari lah ibaratnya gitu kan. Sekarang lebih sibuk nih jadi ketua sanggar. Terus ada ikan juga di rumah. Terus berarti kamu juga lagi belajar buat ngebagi waktu. Nah iya itu dia, nge-manage waktu itu kalau aku sih rada susah ya untuk manage waktu. Tapi kalau untuk kegiatan biasa sehari-hari terus sama ikan itu udah biasa sih aku kalau untuk ikan, karena kan biasanya cuma ngecek ini pompanya nyala, airnya udah apa belum kotor, jadi aman-aman aja. Paling cuma ngecek aja sih sama kasih makan. Berarti hal yang harus mungkin improve ya, bukan dirubah tapi lebih benerin lagi biar lebih bagus, lebih better gitu kan. Betul. Berarti saat ini kamu lagi belajar buat bagi waktu. Terus tadi selain bagi waktu juga kamu harus bisa belajar memanage orang lah gitu kan. Nah, apa yang kamu lakuin biar bisa lebih bagus, biar bisa improve gitu? Oh, kalau untuk improve ya dan berusaha nge-manage lebih baik, pastiin diri kita itu udah apa ya, dari diri kita dulu. Kalau misalkan kita udah gimana bilangnya ya, mungkin udah bisa di manage gitu, berusaha disiplin. Nah aku yakin kedepannya aku juga bisa bikin orang lebih disiplin lagi misalkan gitu. Ya gitu sih paling. Oh berarti dari diri sendiri dulu. Iya betul, gitu dari diri kan. sendiri dulu. Tapi apa ya,
emang manage waktu kan susah kan. Susah, iya jujur susah, ya jujur susah. Pernah nggak nih kena apa ya? Ibaratnya akibat sendiri karena nggak bisa manage waktu gitu. Mungkin terlambat atau apa gitu. Oh itu sih banyak ya akibatnya ya. Ya gitu, jadi kayak misalkan aku nunda-nunda kerjaan, misalkan ada yang harus diedit, harus dipost, tapi aku tunda, jadi kan ngepostnya nggak sesuai jadwal. Iya. Nah ya jadi ya gitu deh, jadi agak ngerugiin orang lain juga. Jadi bukan cuma tentang diri kita doang sebenarnya. Ya kalau kita bisa lebih disiplin juga, nanti ke orang lain juga lebih enak gitu. Iya. Betul. Berarti yang ya apa ya, kita nggak boleh egois gitu kan, nggak boleh seenaknya nunda-nunda. Soalnya kan mungkin yang tadi kamu bilang post itu mungkin kamu kerja bareng sama orang lain lagi. Iya. Takutnya nanti karena keegoisan terus menunda-nunda, jadinya orang lain juga rugi gitu. Betul. Kena akibatnya juga. Jadi misalkan kita nunda waktu, terus apalagi kerja sama orang lain kan. Jadi kalau kita yang nunda terus, ya akibatnya bukan ke diri kita doang, ke lingkungan kita juga, ke orang-orang yang kita kerja sama. Gitu sih paling. Nah, tips buat orang sama diri kamu sendiri biar nggak nunda-nunda gimana? Atau mungkin biar apa ya? Biar kerjanya tuh tetap di line itu gitu. Ada nggak? Tips mungkin apa ya? Setiap bangun tidur berusaha kumpulin mood dulu. Iya. Jangan langsung pegang HP langsung scroll TikTok tuh kayaknya rada gimana gitu nanti mood kita. Jadinya berusaha pas bangun cuci muka, sadari dulu udah bangun apa belum. Setelah itu lihat apa aja yang harus dikerjain, kenapa ini dan lain semacamnya. Terus juga lihat jadwalnya kapan yang harus dikerjain duluan. Iya. Ya itu sih lebih disiplin kali. Disiplin ya, mungkin ya disiplin sih, lebih disiplin. Susah ya? Iya disiplin. susah. Emang susah sih. Susah guys. Susah. Oke. Tadi kan karena kurang disiplin dan kurang ngatur manage waktunya, orang lain jadi juga ikutan rugi nih. Iya. Berarti kita harus lebih disiplin lagi. Terus mungkin kalau kita lebih disiplin juga, kedisiplinan kita ini bisa nular juga kali ya ke orang. Nah itu dia, aku berusaha untuk jadi contoh. Nah itu dia dari pikiranku kayaknya mikirnya, oh nih aku harus jadi contoh nih karena kan udah dilantik jadi ketua sanggar. Ya. Jadi kayak ya udah, yang pasti tuh dari diri sendiri dulu, yakinin oh ini bisa, terus juga berusaha untuk lebih baik ke depannya pastinya itu juga. Dan aku yakin ketika aku udah berusaha jadi lebih baik dan menjadi lebih baik, orang bakal ngeliat kayak oh ketua sanggarnya aja gini nih, ayo kita contoh yuk ya gitu. Aku berusaha sih jadi gitu sih, jadi contoh yang lebih baik sih. Oke. Berarti harus berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, alasannya kenapa? Maksudnya kan ya emang kita harus lebih baik dari hari sebelumnya. Tapi kenapa nggak kayak kayak nyerah gitu? Emang aku orangnya kayak gini gitu, atau nerima kenyataan gitu? Gimana ya? Aku kalau malam suka diem, kadang mungkin merenung kayak nih harusnya nggak kayak gini nih, harusnya bisa lebih baik lagi. Aku kan di keluarga anak terakhir ya, jadi aku ngeliat kakak-kakakku kayak udah di atasku gitu kan. Kayak aku selalu ngeliat diriku kurang, selalu ada pikiran kan, lu kurang kan, nggak kayak gini kan harusnya kan, ya gitu kan. Abangku juga udah sering dorong, dan aku juga rada susah kan didorong. Dan terus juga kayaknya ya udah, emang harus mulai dari diri sendiri. Balik lagi kan kayak pembicaraan di awal ya, diri sendiri aja gitu. Berusaha lebih baik, disiplin, terus juga mulai dari hal-hal kecil aja sih dulu. Iya, betul. Kayak bangun tidur, ngerapin kamar, kayak simple aja. Cuma kalau nggak dilakuin ya
ntar jadi berantakan juga. Gitu sih paling. Betul. Gitu. Minum bang. Oke, udah. Sip, Lanjut. Gas. Oke, yang aku dengar Okan ini juga bukan suka sih, tapi emang anak motor gitu. Iya, itu sih baru-baru ini ya aku kayak kalau nyari angin malam-malam, bukan malam-malam juga sih, kayak kapan aja misalkan kita lagi pergi terus juga naik motor asik aja gitu kena angin. Ya, tapi gitu kayaknya aku nggak pernah lihat ada abang-abang yang jualan angin deh. Enggak, bukan nyari angin gitu maksudnya. Bukan. Enggak, maksudnya kan naik motor nih, kita kan kena angin. Bukan bang angin bang, enggak. Oke. Iya. Itu salah satu inilah ya, kalau lagi pusing aja gitu terus nyari angin. Iya sih. Tapi kalau untuk keluar nggak ada tujuan sih jarang ya. Paling kalau lagi pergi-pergi untuk misalkan ada kegiatan, nah itu paling nyari jalannya muternya agak jauh. Cari sekalian tempat, lah. Iya, cari tempat sepi, ya gitu sih paling asik. Gitu. Ngabar sih bang? Enggak sih, enggak juga. Bukan anak motor banget kok, cuma naik motor aja sih santai. Iya, semua orang juga bisa kok pasti naik motor. Iya, bisa sih. Bisa lah. Oke, kalau ngebandingin dari diri kamu yang sebelum-sebelumnya, sebelum jadi ketua lah, terus sama yang sekarang, kira-kira udah ada belum perkembangan dari yang sebelum sama yang sekarang? Udah ada kayak ada beberapa hal yang Okan dulu tuh yang sekarang mungkin lebih baik gitu. Oh, kalau merasa lebih baik dari yang dulu mungkin ada ya sedikit ya, tapi balik lagi kayak yang aku bilang tadi, jadi aku kayak selalu merasa kurang. Kayak lo bisa lebih kan, ayo kan, bisa kan, kayak bisa lah lebih baik lagi, masa cuma gini-gini doang. Pasti ada pikiran itu. Entah kadang lagi mandi, lagi makan, terus juga lagi sama teman-teman, terus juga pasti ada aja kayak bisikannya gitu, kayak kan ayo kan, bisa lah lebih baik gitu. Pasti iya. Selalu gitu sih. Emang sih manusia pasti bakalan ngerasa kurang terus kan. Emang manusia nggak akan ada rasa puas gitu. Mungkin rasa kurang itu bagus karena kita bakal mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kalau emang menurut aku, kalau itu emang dipikirin terus atau menuhin kepala, itu mungkin kayak tadi tuh, kita bisa mencari pelarian atau kayak nenangin isi kepala dengan cara kalau tadi Okan ngelihat ikan berenang, betul. Gitu, terus cari angin, bisa. Atau mungkin tadi sambil ngedit, ya. Terus ya gitu. Kalau ya gimana ya, aku bingung jelasinnya. Kalau emang kita ngerasa kurang, misalkan kita lagi ngaca nih, kita lagi ngaca ngeliat muka kita gitu kan, kayak kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya mungkin bangunnya bisa lebih pagi gitu kan. Nah, pikiran-pikiran itu jangan ngebuat kita jadi down, tapi jadiin bahan bakar gitu, jadi kita jadiin fuel buat ayo kan, bisa kan, lebih semangat lagi. Jadi jangan misalkan kita merasa kurang terus kayak jadi loyo gitu, kayak enggak gitu harusnya. Jangan gitu ya. Jadiin motivasi gitu. Nah, betul. Jadiin motivasi. Jadi kayak supaya kita bisa upgrade, karena kan kita udah ngaca nih kayak wah kurang nih rasanya kurang gimana gitu, ada yang ganjel, ya udahlah kita berusaha improve lagi kan. Kayak makan soto lah. Apa tuh? Makan soto nih, kayaknya makan nih, aduh kurang jeruk nipis. Mungkin, bisa tambahin bisa. Kan kalau udah lengkap bumbunya jadi lebih enak gitu kan. Terus juga kalau dari diri kita sendiri, kalau misalkan kita udah bisa memanage diri sendiri dulu gitu, terus jadi lebih disiplin juga, kitanya juga nggak rugi apa-apa dan nggak ngerugiin orang juga gitu. Jadi emang harus lebih baik setiap harinya gitu kan. Jadi untukku sendiri, aku mikirnya aku lebih baik bukan buat orang lain doang, maksudnya kayak ya akhir-akhirnya juga kita juga yang bakal lebih baik kan, kayak kalau bisa jadi lebih baik kenapa enggak gitu. Coba aja sih gitu, berusaha
lebih berani. Ini sebenarnya podcast gini kok pertama kali ya. Jadi awal-awal rasanya kayaknya gimana gitu. Gugup Takut gitu. ya coba aja dulu sih kayak. Yaudah dah coba deh. Siapa tahu aku jadi ini kan lebih pede untuk bicara sama orang gitu kan, lebih bisa ngebuka apa ya? Pintu. Bukan pintu. Oh iya, aduh. Ya gitu deh. Aku jadi gugup, jadi rada gimana gitu. Untuk ngomong sama orang aku rada kurang berani. Bukan kurang berani ya. Kurang berani sih emang. Ya gimana ya, kurang terbiasa lah. Iya, nggak terbiasa untuk mungkin ngomongnya sama temen doang kan. Teman-teman deket doang sih ya, paling gitu sih. Ini juga buat diriku juga, maksudnya biar bisa lebih baik. Bisa lebih baik lagi, bisa lebih baik. Di game pun juga gitu kan, kita upgrade ke next level, terus naik lagi levelnya gitu kan. Iya, kalau di game itu kan ada ranknya ya. Untuk mencapai rank itu kan pasti kita harus ada proses. Ada prosesnya. Cara memahami gamenya, Iya. terus punya tim yang bagus gitu kan, bisa buat performa yang bagus lah pokoknya untuk bisa sampai ke rank paling atas misalkan. Ya gitu sih paling. Ya kayak game sih. Kalau kita emang pengen improve, ya kita lakuin, jangan cuma mau doang. Ya harus ada tindakannya. Harus ada bukan dorongan dari orang lain justru yang bikin kita berubah, harus dorongan dari diri sendiri kan. Harus dari diri sendiri. Karena kadang kalau disuruh orang pun kita kayak siapa nih disuruh kan? Ya kan kayak harus dari diri sendiri juga. Jadi nggak bisa dari orang lain. Tapi orang lain bisa sih kayak jadiin semangat gitu. Iya bisa. Tapi tetap aja harus pasti dari diri sendiri. Betul. Oke. Tapi pernah nggak kayak tadi tuh ada orang mungkin yang mendorong. Mungkin emang adanya teman buat dorong kita buat jadi lebih baik, tapi kadang ada juga yang kayak emang harus dari diri sendiri kan. Nah, pernah nggak ada teman atau orang yang benar-benar bisa ngedorong kamu? Ngedorong aku. Siapa yang bisa ngedorong aku? Mungkin dari lingkungan keluarga kali ya, karena kan kalau habis kegiatan kita pulangnya kemana? Pasti ke rumah kan. Dan di rumah itu ada lingkungan keluarga, kayak misalkan ya sehari-hari kita kan di situ, jadi ya omongan-omongan yang di situ pasti jadi pikiran juga buat kita. Nah itu juga bisa jadiin dorongan, bisa jadiin fuel juga, bahan bakar buat proses kita jadi lebih semangat tuh. Ya paling orang-orang keluarga sih yang ngedorong lebih. Keren. Tapi berarti tergantung kita nanggepin omongan itu juga ya. Jadi bisa jadi pikiran atau bisa jadi bahan dorongan tadi, ya kan? Pernah nggak omongan motivasi itu justru malah bikin kamu down dan merasa nggak terdorong justru? Kalau untuk itu pasti ada sih, pasti ada di titik mungkin kayak males, terus jenuh, nggak ada semangat, terus juga kayak ya udahlah gini aja, mager kan, kayak udah rebahan aja. Terus kalau aku pribadi pasti ada bisikan itu lagi, kan bisa lebih baik kan, ayo kan, bisa kan, pasti itu sih selalu ada. Mungkin pikiran gak tenang ya, kayak ya pokoknya pikiranku kayak ngedorongku terus gitu, berusaha gitu. Walaupun kadang ku mager juga, tapi at least ku udah berusaha mencoba gitu loh. Iya. Proses. Oke. Berarti yang penting jangan takut memulai lah. Kayak tadi aja Okan sebenarnya rada gugup buat datang ke podcast ini. Kayak gimana kan? Gitu rasanya. Soalnya pertama kali gitu kan, kayak gimana gitu. Terus mungkin bukan mungkin sih, emang Okan terus mencoba untuk lebih berani lagi, jadi akhirnya bisa ada di sini. Keren. Ini aku minum dulu ya? Iya bang, minum bang. Sorry. Sip, lanjut. Masih gugup. Apa? Itu manusiawi. Proses.
Oke, sekarang kan udah jadi ketua nih. Terus tanggung jawabnya makin banyak nih. Betul. Terus berarti kan kita harus berkembang lagi, jadi lebih baik lagi. Nah, tujuan kamu sebagai ketua apa? Maksudnya kayak mungkin ada apa ya, visi misi gitu, kayak pengen bikin sanggar jadi lebih produktif atau kreatif gitu, ada nggak? Kalau untuk sanggar ya, aku berusaha performanya tetap dimaksimalin. Kayak misalkan ada project ya kita targetin itu projectnya selesai kapan. Misalkan ada project musik, terus ada tari, ya itu lebih ditargetin lagi sih, supaya kita tuh nggak gimana ya, berkarya itu biar bisa lebih gitu, biar bisa ada yang di post juga, biar bisa ada yang dipublish gitu juga. Jadi nggak cuma gini-gini doang, bukan cuma kelas-kelas doang, tapi harus ada karyanya juga, ada project terus ada karya gitu. Nggak monoton lah. Iya betul. Lama-lama kayak sekolah juga kan kalau misalnya kelas doang. Oke. Tadi Okan suka editing. Itu biasanya kamu ngedit kalau lagi pusing, atau mungkin justru malah pas lagi kayak moodnya happy gitu, atau malah kamu ngedit tuh buat naikin mood? Itu sih tergantung ya, karena kan di kamarku pasti ada laptop ya, gitu. Nah terus di laptop itu kan ada Photoshop. Nah itu aku bisa pakai kapan aja, misalkan aku lagi moodnya kurang bagus. Sebenarnya tergantung situasi sih. Kapan aja aku ngedit sabi sih. Sabi. Oke. Nah, kita kan emang lagi ngebahas self improvement. Kalau dari kamu sendiri, efek yang paling besar buat ngasih perubahan itu dari diri sendiri, dari dalam, atau malah dari dorongan orang-orang tadi? Menurutku ya, kalau untuk omongan orang-orang luar misalkan ngedukung kita, atau mungkin malah mungkin ada yang kayak mungkin kita anggapnya kayak ngeremehin gitu ya. Kita kayak apaan nih kok gini, harusnya sih nggak gini, terus kita malah down. Terus juga harusnya kita nggak down gitu. Nah dari diri kita sendiri yang harus ngebangkitin. Jadi nggak cuma dengerin omongan orang lain doang. Ya kita buktiin kita bisa gitu. Berarti apa ya, awal dan akhir pun kita cuman punya diri sendiri kan. Ya mungkin emang kita bakal punya temen yang bisa ngebangkit, terus punya keluarga yang bisa membantu, mendorong ke sisi positif, tapi semuanya pun balik lagi ke diri sendiri. Pasti ke diri sendiri balik. Kamu ada ini nggak, ucapan buat diri yang sebelumnya? Diri yang sebelumnya? Iya. Okan kecil misalkan ya. Okan kecil. Apa ya? Ngucapin apa ya? Aku bingung deh. Apa yang aku pengen ucapin? Aku gak kepikiran sih kalau itu sih. Gak apa kepikiran. Ya? Apa tuh? Belum ada sih. Mungkin pencapaianku kurang kayak aku masih belum cukup puas buat nyampein sesuatu ke aku yang kecil. Gitu. Mungkin gitu sih. Mungkin gitu. Tapi aku rasa kayaknya Okan kecil juga bangga deh buat ngeliat Okan yang sekarang udah jadi ketua sanggar. Semoga sih bangga. Amin. Bangga, amin. Harusnya sih bangga Okan gitu loh. Baik bang. Oke. Kamu ada pesan nggak buat orang-orang mungkin yang lagi down gitu dan butuh mengembangkan dirinya sendiri? Yang lagi down. Iya. Kalau misalkan lagi down ya nggak apa-apa down. Itu mungkin semacam kayak kita untuk istirahat dulu. Kita down dulu nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Maksudnya kayak ya jangan down terus. Masa ya down terus? Ayo dong bangkit dong. Masa nggak cuma gitu doang? Ayolah, lagi lah. Bisa, sabi, gasin. Oke. Itu tadi ada pesan dari Okan. Kita boleh down ya kan. Betul. Karena tadi
perjalanan tuh lika-liku kan, ada Iya. naik. Ya pasti ada capeknya turun. juga kan. Betul. Iya benar. Kayak kita kan nanjak nih, masa nggak capek? Iya. Ya kan? Pasti capek Pasti kan? capek. Pasti capek. Pasti capek. Terus istirahat dulu. Terus mungkin dalam perjalanan itu ada kita lari nih. Hidup kayak lagi jalan kan kita. Terus ada orang yang jalannya atau larinya lebih cepat. Terus jadi mungkin ngebandingin diri sendiri kayak, waduh kok kayaknya gue lambat banget gitu kan. Mungkin Okan juga pernah kan ngerasain di kayak gitulah, kayak ngebandingin diri sendiri mungkin. Kalau ngebandingin diri sendiri sama orang lain sering mungkin ya. Mungkin sih sering. Jadi kayak bukan lebih ke apa ya? Bukan ya mungkin rada down dikit tapi lebih ke oh dia bisa masa gua enggak. Lu bisa masa gua enggak. Dijadiin motivasi lah ya. Motivasi, balikin motivasi. Jadi gimana cara kita nanggepin kalau ada masalah dan kejadian itu kayak ya udah kita berusaha nenangin diri dulu, terus juga pikirin gimana biar bisa kayak orang yang kita lihat gitu. Iya, atau lebih baik lah dari orang itu. Iya, bisa lebih baik bagus. Bisa lebih baik bagus, tapi ya gitulah. Pasti ada prosesnya. Iya. Pasti ada prosesnya. Oke. Berarti emang kalau kita mau sesuatu kita harus kejar, jangan omong doang gitu kan. Jangan kayak aduh pengen lebih baik deh nih, tapi nggak gerak, jadi nggak bakal ada efeknya juga kan. Jadi kayak cuman ngebebanin pikiran doang. Iya benar. Kan? Jadi kayak aku pernah juga sih. Jadi cuma di pikiran doang kan jadinya. Iya, jadi kayak nggak kemana-mana. Ngerasa kurang, tapi pengen ngebaikin diri sendiri, tapi juga nggak gerak gitu. Jadi emang apa ya? Tadi Okan bilang dari diri sendiri kan, itu berat banget buat start, buat ngejalanin dari diri sendiri tuh susah banget, ya kan? Betul. Emang apa ya? Kita emang karena emang ini yang terbaik buat diri sendiri juga. Kita berubah juga bukan buat orang lain gitu kan. Mungkin orang lain bakal dapat efeknya. Kayak ngerasa wah berubah nih anak, keren gitu kan. Kita juga mungkin bakal kayak dipuji lah gitu, dapat pujian baik mungkin. Tapi balik lagi, karena kita startnya harus dari diri sendiri, itu juga pasti baliknya ke diri sendiri lagi. Berarti emang kita gerak atau berubah buat lebih baik itu bukan buat orang lain, tapi diri sendiri kita. Ya. Semangat. Oke, Okan ada lagi nggak yang disampaikan nih buat kayak teman-teman kayak tadi tuh teenagers zaman sekarang atau remaja zaman sekarang kan banyak tuh yang overthinking, atau mungkin Okan juga tadi malam-malam suka merenung gitu kan. Mungkin kayak evaluasi diri. Nah ya benar. Nah ada tips nggak kayak mungkin jangan dipikirin terus, tapi kita juga harus gerak gitu. Paling pasti tenangin diri dulu, jangan sampai kayak kepikiran kayak oh ini ngapain ya kayak sampai panik. Kayak ya udah tenangin diri dulu. Mungkin bisa cuci muka atau mandi, ya bebas lah itu pokoknya. Tenangin diri. Terus juga mungkin ngaca boleh sih, kayak apa nih yang mau diperbaikin dulu. Bisa dari ya itu cara kita bicara, cara kita memahami orang lain, cara kita berpikir, terus juga ya itu sih pasti tenangin diri, terus lihat apa yang kita perlu perbaikin, kita rencanain, tidur, bangun besok, coba aja, walaupun berat dan mungkin apa ya, coba sedikit tapi at least kita udah nyoba gitu loh. Bisa pasti bisa. Banyak banget tepuk tangan. Oke, berarti tadi mencoba itu bukan hal yang mudah. Terus emang untuk mencoba hal yang baru juga apa ya, keluar dari zona nyaman juga nggak nyaman gitu kan. Soalnya kita udah ada di zona yang nyaman, harus keluar dari zona itu. Berarti harus apa ya, ibaratnya mungkin melawan diri sendiri yang apa ya, negatifnya gitu. Iya, yang kan? magerannya dilawan lah gitu kan, kayak bercanda. Oke.
Lanjut. Oke, lanjut. Gue sambil minum. Oke, siap. Mungkin untuk besoknya ada sedikit perencanaan sebagai ketua sanggar. Untuk besok sih paling kalau nggak salah ada rapat ya. Iya. Ya dilihat aja sih di rapat itu ada apa. Kalau emang ada kegiatan yang harus dikawal. Terus juga dilihat progres proyeknya udah sampai mana untuk yang punya proyek. Ya paling gitu sih. Dilihat dulu apakah ada masalah. Kalau ada masalah kita coba bantu. Terus ada misalkan perlu bantuan, pasti kita pasti bantu sih. Berarti emang mungkin emang kalau mau berubah emang dari diri sendiri. Tapi adanya bantuan dari orang lain itu juga nggak ada masalah gitu kan, nggak ada salahnya. Mungkin ada orang yang butuh dorongan dari orang lain gitu kan. Terus ada juga orang yang kayak Okan bisa ngubah mindset negatif ke positif jadi dorongan atau fuel buat gerak lagi gitu. Guys. Semoga. Oke, sepertinya kita sudah cukup sampai sini. Mungkin cukup. Oke, itu guys, diingat lagi poinnya tadi kata Okan, sang ketua sanggar. Kalau mau berubah, kita harus start dari diri sendiri. Betul. Walaupun emang susah banget buat berubah itu emang perubahan itu adalah hal yang susah dilakukan. Karena kita harus keluar dari zona nyaman. Betul. Terus harus berani untuk mencoba. Terus tadi Okan juga bilang tipsnya mungkin start dari hal yang kecil kayak bangun tidur lebih pagi, terus betul. beresin kasur. Soalnya kan kasurnya juga kita sendiri yang tidurin. Nah gitu iya kan. benar, ya itu juga. Masa ya gitu. Masa dirapiin? Ya nggak apa-apa sih dirapiin. Maksudnya dirapiin orang lain. Oh iya. Jangan sampai ya. Kan kita yang tidur di situ, tapi Iya. yang rapiin jangan sampai orang lain gitu. Kan kita Iya, betul. tidur sendiri gitu. Maksudnya ya udahlah, rapiin aja. Kita Iyalah. juga yang tidur. Betul. Gitu. Berarti semangat buat kita semua. Semangat. Perubahan ini tidak gampang. Semangat yang lagi Mulai dari proses diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Betul. Siap. Oke. Dadah semuanya. Kita cukup sampai sini. Kita ketemu lagi di next episode di podcast Reswara. Bye guys. Dadah.